Om Swastiastu, salam sehat kaya luar biasa. Selamat pagi para sahabat dimanapun Anda berada. Selamat menyambut Hari Raya Kuningan. Semoga dengan menyambut Hari Raya Kuningan, kita sebagai umat Hindu mendapatkan sebuah keheningan pikiran sehingga kita mampu melakukan hal-hal baik bagi diri sendiri dan juga akan bermanfaat bagi diri orang lain juga para sahabat. Karena orang yang bernilai tentu adalah orang bagaimana mereka mampu mencari inspirasi dan menjadikan sebuah ilmu yang dipraktekkan, sehingga dari hasil praktek itu banyak orang akan terinspirasi sehingga akan menjadi seorang praktisi yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan juga orang lain para sahabat. Semoga di Hari Raya Kuningan ini kita terus mau bagaimana kita melestarikan alam. Karena saya sendiri sebagai warga Bali bersyukur dilahirkan di Pulau Bali, Pulau Dewata, Pulau Seribu Pura, dan memiliki julukan surganya dunia. Umat sedharma dimanapun Anda berada, sekarang kita tahu bahwa ada pemilihan kepala daerah. Tentu harapan kami sebagai petani, marilah kita jaga alam ini dengan baik. Dari konsep-konsep Hindu yang sangat luar biasa, ada yang namanya konsep Trita Karani. Kita sedikit tidaknya memahami di setiap kegiatan hari raya yang ada di Bali ini terus berkaitan teman-teman. Kita memperingati hari raya Tumpek Pengarang, kita memperingati hari raya Tumpek Kandang atau mengucapkan syukur terhadap ciptaan Tuhan sudah menciptakan hewan atau binatang. Kita sudah melaksanakan kegiatan upacara tumpah arah di mana Tuhan menciptakan tumbuhan di isi alam ini para sahabat. Dan kita sebagai makhluk yang paling sempurna di muka bumi ini, tentu bagaimana kita menjaga sebuah keseimbangan. Jangan semua kita jadikan alasan karena materi. Kita gadaikan alam ini untuk bagaimana kita mendapatkan sebuah materi dari kebijakan-kebijakan pribadi kita, dari perilaku kita sebagai warga Bali. Dan di sini saya dapat sampaikan kepada umat sedharma dan juga terkhusus kepada calon pemimpin yang ada di Bali. Bali ini harus dijaga agar tetap letaksu dan masih memiliki julukan yaitu surga dunia, Bali Seribu Pura, dan sebagai Bali Pulau Dewata. Maka daripada itu harapan saya sebagai warga masyarakat Bali, marilah jaga alam ini. Karena jika alam ini tidak terjaga dengan baik, maka saya yakin apa yang menjadi julukan-julukan tadi saya sampaikan itu akan sirna begitu saja para sahabat. Terkadang kita tidak sadar bahwa dengan materilah kita akan mendapatkan sebuah kehancuran. Kita butuh memang materi di saat hidup modern seperti ini. Tapi bagaimana kita harus menyesuaikan terhadap keadaan lingkungan di sekitar kita. Kalau mau daerah kita masih alam, elok, lestari, maka wajiblah kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai warga yang tinggal hidup di Bali, harus melaksanakan kegiatan-kegiatan yang peduli lingkungan. Pertama, mungkin kita harus membersihkan lingkungan dengan bagaimana kita mengelola sampah yang baik di lingkungan kita sendiri. Kita lestarikan lingkungan kita dari halaman rumah kita sendiri. Buat suasana hijau yang lestari. Jangan sampai kita menggadaikan hal-hal yang sifatnya berhubungan dengan materi sehingga kelestarian itu kita tidak jaga kembali para sahabat. Pada hari ini, Hari Penampahan Kuningan, saya sebagai warga masyarakat Desa Amungan, Kecamatan Pusat di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, berpesan kepada calon-calon pemimpin, terutama kepada Gubernur Bali, Bupati, untuk bagaimana terus memikirkan setiap kegiatan, program-program untuk kepentingan masyarakat Bali. Jangan sampai menggadaikan alam Bali. Jangan sampai tebing-tebing yang begitu alamnya bagus sekali kita keruk untuk mendapatkan sebuah materi baru, untuk mendapatkan pendapatan daerah, untuk bisa kita berbagi uang. Memang uang itu penting, dan masyarakat ketika ekonominya lemah, ketika masyarakatnya bodoh,
bahwa uang adalah senjata utama untuk bagaimana kita mendapatkan perhatian suara masyarakat. Karena pemimpin butuh suara masyarakat dicoblos sehingga mereka menjadi pemimpin. Saya harap pemimpin tidak memanfaatkan hal itu, karena itu akan memberikan kehancuran masa depan warga Bali, bukan memberi hal positif bagi masyarakat Bali. Kita tahu semua akomodasi harus kita bangun dengan baik untuk bisa kita menampung para tamu luar negeri, baik dari domestik dan luar negeri. Harus dikasih fasilitas akomodasi yang memang secara internasional, para sahabat. Tapi marilah kita merenung dengan menjaga lestari alam Bali, kita pun akan tetap mendapatkan julukan yang seperti tadi saya sampaikan. Jangan sampai Pulau Seribu Pura kita berubah menjadi berjuta-juta atau beribu-ribu yang lain lagi. Marilah, satu-satunya wilayah atau pulau di Bali memiliki julukan Seribu Pura dan Pulau Dewata dan juga surga dunia adalah Bali di Indonesia ini. Saat ini kita boleh bersyukur dan berbahagia bahwa Bali itu lebih dikenal di luar negeri ketimbang Indonesia. Tapi ini tidak akan bisa kita pertahankan ketika kita mudah terpengaruh dari hal-hal luar. Kita mudah hanya dikasih materi, kita biarkan orang seenaknya membangun akomodasi pariwisata di Bali, mengabaikan apa yang menjadi kelestarian Pulau Bali yang ada di Bali ini. Saya seorang petani terkadang miris. Lahan-lahan pertanian di Bali sudah tergusur dengan pembangunan akomodasi pertanian yang tentu ini harus dipikirkan oleh para pemimpin kita ke depan. Tata ruang harus diatur sedemikian rupa. Pertanian harus dijaga, tapi jangan hanya sebagai objek pariwisata. Pertanian sampai saat ini tergerus itu tidak terlepas dari hanya sebagai objek di daerah pendapatan pariwisata tertinggi di Indonesia ini. Kenapa demikian para sahabat? Karena setahu saya, objek-objek pariwisata khususnya wisata alam itu terasering, persawahan yang bagus itu adalah objeknya petani, tapi yang menikmati adalah pelaku pariwisata yang memanfaatkan persawahan yang bagus, pertanian yang bagus itu sebagai objek. Karena terkadang petani tidak mampu membuat akomodasi sehingga mereka hanya menjadi objek, dan mereka lambat laun tidak akan bisa mempertahankan profesinya sebagai petani, karena dari mahalnya lahan yang dimiliki itu mindset akan berubah. Lebih baik menjual lahan karena bisa dijadikan buat kos dan lain sebagainya, akan mendapatkan pendapatan lebih banyak daripada kita menjadi petani. Karena kita memang diuji di Bali ini, tanah lebih mahal daripada hasil pertanian tanah itu sendiri para sahabat. Maka di sini penting ada kebijakan nanti, baik itu adanya perda ataupun pergub, bahwa kalau bisa semua lahan pertanian dan perkebunan di Bali harus dibebas pajakkan, dan petani-petani harus mendapatkan kompensasi dari hasil pariwisata yang ada. Karena hal ini tidak, maka juga akan menjadi bumerang kita untuk mempertahankan alam Bali yang lestari. Yang kedua, katakan dan saya pesan kepada pemimpin ke depan yang terpilih menjadi gubernur atau bupati yang ada di wilayah provinsi Bali, jangan lupa pendapatan pariwisata Bali ini harus dibagi kepada pelaku yang mempertahankan adat budaya Bali, bukan pelaku pariwisata yang memiliki hotel, yang memiliki akomodasi, karena mereka sudah mendapatkan langsung dari apa yang mereka jual. Nah, ini seperti kita pelaku seni dan budaya yang masih mempertahankan adat budaya Bali ini harus mendapatkan nilai lebih dari kegiatan mereka melakukan seni. Karena sampai saat ini Bali terkenal karena adat dan budayanya juga. Maka adat dan budaya ini lestari ketika masyarakat adat ini ekonominya masih mapan. Maka pendapatan pariwisata ini harus dibagi kepada sebagai praktisi-praktisi yang melakukan, yang masih menekuni. Karena sampai saat ini dari referensi saya, pengalaman saya, bahwa yang mempertahankan adat budaya Bali ini cenderung adalah masyarakat yang menengah ekonominya ke bawah, menengah ke bawah, bukan menengah ke atas. Karena kalau yang menengah ke atas ini sudah cenderung dia dengan alasan
sudah banyak pendukung dan sebagainya, mereka melakukan hal-hal yang penting di atas. Tapi yang seperti melakukan kegiatan yatna, upacara, kegiatan sehari-hari, suka duka itu adalah masyarakat kita yang ada di desa. Tapi sampai saat ini memang kita tahu pemerintah sudah mengelontorkan dana ke adat. Tapi itu masih hanya bisa dinikmati oleh beberapa oknum terkadang, dan bahkan itu bisa juga kemungkinan saya menduga, bukan artinya menuduh teman-teman, beberapa juga ada kegiatan-kegiatan yang ikut dilakukan oleh beberapa desa adat untuk bagaimana bisa menyelesaikan dana yang dikucurkan pemerintah kepada desa adat itu sendiri. Kegiatannya yang tidak objektif, karena banyak juga orang yang sebagai pelatih megambel, megending, itu orang Bali bilang itu tidak mendapatkan kontribusi lebih dari kegiatan-kegiatan skill mereka. Ketika skill ini tidak mendapatkan perhatian, maka tidak lama lagi anak-anak muda kita tidak mau mempertahankan itu. Mereka akan bekerja yang mendapatkan uang lebih banyak, sehingga adat budaya kita akan mati dan luntur para sahabat. Sehingga kita hanya akan, anak-anak cucu kita akan mendapatkan sebuah kenangan bahwa Bali terkenal adat dan budayanya. Karena adat dan budaya kita bisa bertahan ketika masyarakat kita masih sejahtera. Maka bagaimana saya di kesempatan yang baik ini, yang nomor 3, berikanlah kesehatan gratis bagi masyarakat Bali. Itu yang ketiga. Yang 4, belikanlah pendidikan gratis. Karena ketika SDM-nya meningkat, maka saya yakin sedikit orang bodoh, maka di sana mereka akan mendapatkan sebuah materi untuk bagaimana mempertahankan tradisi, adat dan budaya Bali sehingga masih lestari. Salam Rahayu, cukup begitu dulu pesan dan pesan saya hari ini di Hari Raya Penampakan Kuningan. Semoga hal-hal yang negatif kita bisa potong sehingga mendapatkan sebuah keheningan. Hal-hal negatif dapat kita bunuh sehingga akan memunculkan pikiran-pikiran yang bersih, keheningan pikiran, sehingga banyak memberi inspirasi bagi banyak orang. Om Santi 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 Om Rahayu.